sumberku, oh Yesus, Kaulah Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami boleh tetap mengucap syukur, kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar pada kesempatan kali ini kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai nanti. Kiranya Tuhan, segala puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami semua, lingkupi setiap kami semua Tuhan. Kiranya kami boleh memberikan hati kami, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mari
kamu minggu depan ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ada di sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita pujikan sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
kasih saja. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih sampai detik ini Kau telah jaga lindungi kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sudah memuji, bersorak-sorai nama-Mu. Kiranya pujian-pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau berkati guru kami dan Kau juga berkati kami semua supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sore adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online ya, kita masih belum bisa berjumpa satu dengan yang lain di gereja, tapi biar kiranya ini tidak menyurutkan semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita, kita boleh semakin sungguh-sungguh, tetap setia dalam beribadah, tetap sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang tulah Paskah. Ya, jadi kita akan belajar apa makna Paskah pada Alkitab, terutama di kitab Perjanjian Lama bagi bangsa Israel. Nah, sore hari ini kita sama-sama mau belajar ya adik-adik. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama pada pasal yang ke-12. Ayat yang ke-21 sampai 28 ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 dan ayat ke-21 sampai 28. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama ya. Meskipun masih secara online Cici Lucy tidak bisa melihat adik-adik ya, dan adik-adik juga melihat Cici Lucy hanya lewat video, tetapi saat membaca Alkitab kita tetap sungguh-sungguh ya adik-adik ya, tetap kita membuka Alkitab. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, mulai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahnya untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Kita baca sekali lagi ayat 27 ya. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka ya. Jadi adik-adik, pada saat itu bangsa Israel dijajah ya. Jadi bukan dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka harus bekerja pagi, siang, sore, malam ya. Nah, Tuhan melihat bahwa bangsa Israel, yaitu umat pilihan Tuhan ini, menderita dalam perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan memanggil Musa yang
dipilih untuk menjadi memimpin bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, tetapi Raja Fir'aun, raja yang berkuasa di Mesir itu tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar begitu saja dari Mesir. Ya, meskipun Musa sudah beberapa kali menghadap, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa, tetapi Raja Fir'aun tetap mengeraskan hati, tidak mengizinkan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan tulah, ya, menurunkan tulah ini sampai ada 10. Setelah tulah yang ke-10 itu, akhirnya Raja Fir'aun pun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar. Jadi setelah ada 10 tulah, ya, 10 hal yang terjadi, Yerusalem tidak akan menyebutkan 10 tulah itu, karena 10 tulah ini nanti akan menjadi tugas bagi adik-adik, ya. Keluaran 11 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ya. Kemudian ayat yang kelima. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan dan juga anak sulung hewan. Ya, jadi semua, baik anak sulung ternak dan juga anak sulung bangsa Mesir akan mati. Tetapi bagaimana dengan anak sulung bangsa Israel? Mereka akan dilewati, ya, karena itu tadi tanda darah di depan ambang pintu, di ambang atas dan di kedua tiang pintu. Hal ini adik-adik menggambarkan bahwa kematian seekor domba, darahnya yang kemudian dioleskan di ambang atas dan di kedua tiang pintu, ya, itu melambangkan keselamatan kita. Orang Israel merayakan Paskah mengingat kelepasan mereka atau pembebasan mereka dari Mesir. Ketika Allah melewati yang kita sebut dengan Passover, ya, di dalam terjemahan King James itu Passover, sehingga adik-adik kadang mungkin mendengar Selamat Paskah, Happy Passover. Nah, itu artinya memperingati, mengingat kembali dahulu ketika Tuhan meluputkan bangsa Israel dari tulah yang ke-10. Nah, melalui kematian seekor domba, Israel dibebaskan dari kematian dan perbudakan Mesir, sehingga mereka bisa bebas menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Melambangkan keselamatan kita. Nah, pada masa ini, masa sekarang ini kita mendapat keistimewaan, yaitu Yesus anak domba Allah mati disalib. Darahnya itu menebus kita sehingga kita bebas dari perbudakan dosa dan kematian kekal di neraka. Dengan darah Yesus yang tercurah yang nanti kita akan peringati pada hari Jumat Agung, dan kebangkitannya pada hari Paskah, hari Minggu, ya, melambangkan Yesus, darah anak domba Allah dengan darahnya yang tercurah menjadi penebusan, kelepasan, menebus kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian kekal di neraka. Mari kita tinggalkan setiap perbuatan dosa dan melangkah bersama Yesus, melangkah maju menuju tanah perjanjian kita, yaitu sorga yang mulia. Adik-adik, jangan kita menyia-nyiakan darah Yesus yang tercurah dengan kemalasan kita. Mentang-mentang hanya ibadah vlog, ya adik-adik, bukan di gereja, malas-malesan. Kalau sempat aja ibadah, kalau sudah mau cepat-cepat, kalau mau sudah dekat harinya untuk mengumpulkan atau batas akhir hafalan, video hafalan, baru ibadah, baru dengar cerita, baru hafalan. Jangan adik-adik, kita mengingat bahwa dengan darah Yesus yang tercurah, Yesus disalib untuk menebus kita, ya adik-adik, kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur. Dengan 1 kali darah anak domba Allah itu kita dibebaskan. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dengan apa adik-adik? Sungguh-sungguhlah di dalam beribadah, ya.
sungguh-sungguh dalam beribadah, mempersiapkan diri sebelum ibadah, mandi, berpakaian yang rapi, mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan catatan kita, sama seperti kalau kita beribadah di gereja. Setelah mendengarkan cerita, kita renungkan apa kesimpulannya, kemudian kita hafalkan ayatnya juga dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarang hafal, terus cepat-cepat direkam, dulu-duluan. Nggak usah adik-adik ya, batas waktu yang diberikan waktunya masih banyak. Nah, adik-adik sungguh-sungguhlah ya, hafalkan dengan betul. Menghafal ayat, jangan menghafal ayat itu dibuat sebagai perlombaan atau sebagai beban. Menghafal ayat itu kita sendiri yang merasakan keuntungannya. Dengan belajar menghafal ayat, itu melatih kita ya, melatih kita untuk dapat lebih mengerti isi firman Tuhan. Ayat yang kita hafalkan itu tidak akan hilang. Ketika ada masalah, persoalan, kesusahan, ya, mungkin sekarang adik-adik belum merasa, tetapi saat adik-adik dewasa nanti, remaja, dewasa, adik-adik akan mengucap syukur bahwa dengan sungguh-sungguh menghafal ayat ketika ada persoalan, ada masalah. Ayat hafalan yang kita hafalkan itu akan mengingatkan kita. Dengan bantuan Roh Kudus akan menolong mengingatkan kita. Dan itu juga melatih adik-adik ya, melatih syaraf-syaraf otak di dalam kita. Kita jadi lebih, istilahnya dalam tanda kutip, kita lebih pandai. Karena apa? Dengan menghafal ayat kita melatih syaraf-syaraf di dalam otak kita. Neuron-neuronnya itu saling tersambung. Sehingga di dalam sekolah, di dalam pelajaran ya adik-adik, kemudian ide-ide kreatif itu jadi banyak. Karena apa? Neuron-neuron yang di dalam otak ini tersambung semuanya. Itulah salah satunya. Sehingga dalam menghafal ayat, adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Jangan tergesa-gesa. Ucapkan ayatnya dengan betul. Tidak usah terburu-buru ya. Dalam menghafal ayat itu kan ada pasalnya, ada ayatnya, dan kemudian ada isinya ya. Seperti pada hari ini hafalan kita ada di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, yaitu sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja, di sini yang disebut satu korban saja, yaitu darah Yesus, Yesus anak domba Allah, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Jangan kita menyepelekan. Kita patut bersyukur. Kita harus sungguh-sungguh ya di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa, terlebih dalam menghafalkan ayat. Adik-adik, ingatlah kalau dahulu bangsa Israel itu begitu susah payah untuk keluar dari bangsa Mesir, banyak hal yang mereka alami sehingga mereka bisa keluar dengan mengalami tulah itu ya. Kita dengan darah domba Allah, Yesus yang tercurah, kita beroleh keselamatan, pembebasan dari perbudakan dosa. Mari kita isi hidup kita, ya adik-adik ya, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu? Dari Alkitab. Maka dari itu, sungguh-sungguhlah di dalam beribadah, sungguh-sungguhlah dalam memuji Tuhan, sungguh-sungguhlah dalam mendengarkan firman, dan sungguh-sungguhlah di dalam menghafal ayat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita tutup ya adik-adik, 10 tulah tadi, Cici Lucy tidak menyebutkan satu persatu, hanya tulah yang ke-10. Adalah tugas adik-adik untuk menyebutkannya. Jadi, adik-adik tuliskan tulah yang pertama apa, di mana ayatnya ya, semua dari kitab Keluaran ya. Tulah yang pertama, tulah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10 yang lengkap. Oke? Ayatnya serta isinya.
apa ya. Boleh ditulis kemudian difoto, boleh juga diucapkan. Jadi berupa video ya, adik-adik merekam suara adik-adik yang bisa membaca mungkin dengan merekam video. Jadi menyebutkan satu persatu tulah pertama ini di dalam kitab apa, ayatnya, pasalnya, ya begitu seterusnya. Ya, Jejulusi memberi waktu sampai hari Jumat, ya sampai hari Jumat jam 4 sore. Nanti akan dipilih 3 terbaik, ya yang dapat menyebutkan secara betul. 3 orang yang terlebih dahulu yang mengumpulkan yang betul, semuanya benar sesuai ya, tulahnya apa, pasalnya apa, ya lengkap urut nomor 1 dari yang pertama sampai yang 10. Boleh berupa video, boleh ada ditulis, terserah mana yang lebih mudah ya. Jejulusi tunggu sampai hari Jumat jam 4 sore ya, nanti minggu depan akan kita umumkan. Oke adik-adik, jelas ya? Oke, kiranya firman pada hari Minggu ini mengingatkan kita darah domba Allah Yesus Kristus menebus kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Maka dari itu, mari kita tinggalkan semua perbuatan dosa, hal-hal tidak baik. Kita mau lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau lebih lagi setia. Ya, adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami ini anak-anak Tuhan yang telah ditebus, umat pilihan Tuhan yang telah ditebus dengan darah domba Allah, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, membebaskan kami dari dosa, dari perbudakan dosa, memerdekakan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan di dalam beribadah kami Tuhan. Dalam kami berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman, menghafal ayat. Oh Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, supaya kami di dalam mengiring Tuhan, kami boleh setia, kami boleh sungguh-sungguh. Semuanya kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Kami mau mempergunakan kehidupan kami ini sebaik-baiknya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami telah ditebus dengan darah domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau kesempatan sore ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membangun iman dan kesetiaan kita agar boleh semakin hari boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Memberkati kami semua, terlebih juga Tuhan berkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, untuk kami boleh semakin giat dan setia di dalam mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan, biar kami boleh tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami semua, dan kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang